Halo semua, selamat datang. Kalau dengar kata spreadsheet, apa sih yang langsung kebayang? Bosenin? Cuma angka-angka doang? Nah, hari ini kita bakal ubah total pandangan itu. Kita akan lihat gimana spreadsheet bisa jadi skill canggih buat kalian. Siap buat naik level? Yuk, kita mulai. Pasti banyak kan yang mikir, aduh spreadsheet lagi, isinya angka semua. Tapi dengerin dulu, di balik kotak-kotak itu ada kekuatan super loh. Kekuatan buat analisis, buat ngerja bareng tim, dan yang paling penting buat ngambil keputusan yang cerdas. Apalagi di dunia keuangan digital sekarang yang serba cepat. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih kita harus peduli sama sheet sekarang? Gini, di zaman sekarang ini ya, bisa ngolah data itu udah bukan lagi nilai plus, tapi udah jadi kewajiban, wajib. Khususnya buat kalian yang tertarik sama dunia perbankan syariah yang lagi berkembang pesat. Ini skill yang bakal bikin kalian kelihatan beda. Terus Google Spreadsheet itu apaan sih? Gampangnya gini, bayangin aja ini kayak kanvas digital. Tapi kerennya, kanvas ini ada di internet. Jadi kamu sama tim kamu bisa coret-coret di kanvas yang sama, barengan, real time, dari mana aja. Bagian terbaiknya, nggak perlu install apa-apa, cuma butuh browser. Nah, coba lihat perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, ada cara jadul. Harus install software dulu. Terus kalau mau kerja bareng harus kirim-kiriman file lewat email. Belum lagi deg-degan kalau lupa ngeklik save. Ribet. Di sisi lain, ada Google Sheets yang modern banget. Tinggal buka browser, semua orang bisa kerja di file yang sama, dan semuanya kesimpan otomatis. Udah nggak ada lagi drama, aduh lupa nge-save. Inilah yang namanya efisiensi. Oke, terus apa hubungannya sama perbankan syariah? Hubungannya erat banget. Kalian tahu kan, prinsip utama di perbankan syariah itu transparansi dan akuntabilitas? Nah, dengan Google Sheets, dua prinsip ini jadi gampang banget buat diterapin. Semua transaksi, mau itu murabahah, mudharabah, atau yang lain, bisa dicatat dengan super rapi. Hasilnya, bikin laporan jadi cepat dan akurat. Penting banget ini. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, praktek. Tenang, kita mulai dari yang paling dasar kok. Anggap aja kita lagi bangun fondasi. Kalau fondasinya kuat, nanti ke atasnya bakal gampang banget. Ini dia 3 batu bata utama kita. Ada cell, itu kotak kecil tempat kita masukin data. Terus ada row, baris yang ke samping. Dan column, kolom yang ke bawah. Simple kan? Tapi semua keajaiban spreadsheet dimulai dari 3 hal ini. Sekarang kita kenalan sama 5 rumus dasar yang jadi starter kit kalian. Ada sum buat totalin semua, average buat cari nilai rata-rata, terus ada sum min dan sum max buat nyari angka paling kecil dan paling gede, terakhir sum count buat ngitung ada berapa banyak data. Cuma 5 ini aja kalian udah bisa ngelakuin banyak hal loh. Dasarnya udah oke? Mantap. Sekarang waktunya kita naik level beneran. Kita bakal pelajari beberapa jurus rahasia. Ini bukan lagi sekedar masukin data, tapi gimana caranya kita bikin data itu berbicara, alias kita analisis. Jurus pertama, fungsi if. Gampangnya, ini kayak ngasih otak ke sel spreadsheet kita. Kita bisa kasih perintah logika. Misalnya, hey, spreadsheet, jika pendapatan nasabah di atas 5 juta, kasih status disetujui. Jika tidak, kasih status ditolak. Kebayang kan? Semua jadi otomatis. Jurus kedua, VLOOKUP. Ini kayak asisten pribadi super cepat buat nyari data. Punya tabel data nasabah ribuan baris? Nggak masalah. Tinggal bilang, cariin dong data atas nama Budi, dan bom, semua infonya langsung muncul. Efisien banget buat ngecek data nasabah misalnya. Jurus ketiga, SUMIF. Ini gabungan dari sum dan if. Jadi, dia menjumlahkan, tapi ada syaratnya. Dia cuma mau menjumlahkan angka-angka yang memenuhi kriteria kita. Contohnya, tolong totalin semua pembiayaan yang akadnya murabahah aja ya. Keren kan? Nah, ingat-ingat fungsi ini karena kita bakal langsung pakai sebentar lagi. Oke, teori-teori tadi udah cukup. Sekarang kita lihat gimana semua jurus tadi dipakai di dunia nyata. Kita bakal intip studi kasus sederhana dari sebuah BMT atau Baitul Ma'al wa Tamwil. Lihat deh, ini contoh datanya. Simple aja, ada nama nasabah, jenis akadnya apa, sama jumlah pembiayaannya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tahu total semua pembiayaan yang pakai akad murabahah aja? Tanpa perlu ngitung satu-satu pakai kalkulator. Gimana coba? Dan inilah jawabannya. Dengan satu rumus aja, yaitu sum if yang tadi kita bahas, kita bisa langsung dapat hasilnya. Lihat, total pembiayaan murabahah langsung ketahuan 5 juta dan mudharabah 1,5 juta. Cuma butuh satu rumus buat mengubah data mentah jadi grafik yang gampang dibaca. Keren banget kan?
Nah, sekarang giliran kalian yang coba. Aku udah siapin 2 tantangan kecil, biar ilmunya langsung nempel. Anggap aja ini proyek pertama kalian buat nambahin isi portofolio. Tantangan pertama, bikin tracker keuangan mini. Gampang kok. Pertama, bikin satu sheet buat data transaksi. Terus, bikin sheet kedua buat dashboard-nya. Nah, di dashboard itu kalian pakai sum if buat ngitung total per akad, sama pakai average buat ngitung rata-rata pembiayaan. Ini latihan bagus buat ngatur dan analisis data. Mau bikin proyeknya kelihatan makin kece? Ada tantangan bonus nih. Coba deh pakai conditional formatting, biar selnya bisa ganti warna otomatis. Terus, tambahin grafik biar visualnya cakep. Dan pakai fungsi if buat bikin kategori. Misalnya, pembiayaan di bawah 2 juta itu nilai rendah. Dijamin laporan kalian jadi lebih hidup. Tantangan kedua, kita naik level dikit. Kita main simulasi jadi analis di BMT. Caranya, kalian bikin data nasabah fiktif minimal 20 orang. Terus, pakai fungsi if buat bikin sistem kelayakan otomatis. Jadi kalian yang nentuin kriterianya, misalnya pendapatan minimal sekian, baru statusnya layak. Ini beneran ngelatih logika berpikir loh. Sebagai penutup, aku mau kasih kutipan ini. Ingat ya, semua yang kita pelajari hari ini itu bukan cuma buat nilai kuliah. Ini beneran skill praktis yang dicari banget di dunia kerja. Apalagi di industri keuangan syariah yang butuh banget orang yang teliti dan efisien. Jadi setelah ini, proyek pertama apa nih yang bakal kalian buat pakai skill baru ini?